Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Kejadian pasal 12, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Lagi Kejadian pasal 12, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacanya bagi kita semua. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istrinya, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, dia adikku, sehingga aku mengambilnya sebagai istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin untuk sejauh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah bohong putih. Apakah dibenarkan? Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah pernah menonton atau mendengar cerita yang berjudul Robin Hood? Bukan saya ya, tapi Robin Hood gitu. Jika pernah mungkin mengerti akan cerita itu. Tapi saya mengingatkan kita kembali cerita Robin Hood itu. Jadi pada masa itu Robin Hood ini hidup pada abad 13 sampai 14 Masehi. Itu merupakan masa di mana Inggris dipimpin oleh seorang raja yang bernama Richard dan juga raja sementara yang disebut Raja John. Jadi Robin Hood ini pada waktu itu tinggal di sebuah hutan yang begitu dalam, maksudnya di pedalaman di hutan yang tidak diketahui, yaitu yang namanya hutan Sherwood. Di hutan itu juga, itu hutan yang begitu luas, yang disebut juga Britania Raya. Dan di sana dia hidup bersama dengan kelompok-kelompoknya, bukan hanya dia sendiri, tetapi ada beberapa temannya yang hidup di hutan tersebut. Dan mereka dijuluki sebagai Merry Men. Jadi Robin Hood ini adalah pria yang gagah berani, ya, pria yang gagah berani memimpin kelompok ini, memimpin kelompok Merry Men ini. Dan dia juga kerap kali membawa orang-orang miskin, orang-orang yang benar-benar dibawa kemiskinan begitu, untuk hidup bersama-sama dengan dia di hutan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hutan itu, di Sherwood itu, Merry Men ini kerap kali memburu kaum-kaum elit atau kaum-kaum yang istilahnya yang kaya-kaya ketika lewat di hutan tersebut. Sehingga mereka merampoknya, mereka merampok orang-orang yang lewat di situ dan mengambil semua barang-barang mereka. Dan apa yang terjadi, mereka bawa itu kepada Robin Hood itu. Dan sehingga Robin Hood itu membagikan hasil rampasan itu kepada kelompoknya, bahkan juga kepada orang-orang di sekitarnya yang hidup berdampingan dengan dia. Mungkin di dalam hal itu
orang-orang ataupun orang-orang miskin tadi menganggap bahwa itu sebuah kebaikan yang dilakukan oleh Robin Hood itu sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah hasil rampasan atau hasil rampokan dari kelompok-kelompok merryman itu tersebut. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari di dalam hal ataupun di dalam cerita ini? Memang di sisi lain Robin Hood ini adalah penjahat yang sejati. Tetapi kejahatannya dilakukan pada kalangan-kalangan elit, kalangan-kalangan papan atas istilahnya, atau pada orang-orang yang kaya raya. Dan dia bertindak semena-mena bagi rakyat tersebut. Sebagai pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Robin Hood ini itu baik? Tentunya baik bagi kalangan kecil tersebut tadi. Lalu timbul lagi pertanyaan, apakah itu merupakan sebuah kebohongan? Sudah pasti iya. Jadi hal ini merupakan sebuah ataupun suatu kebohongan atau yang disebut sebagai bohong putih. Bohong putih dalam arti melakukan sebuah kebohongan demi kebaikan. Ya, melakukan sebuah kebohongan itu demi kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri dan juga kebaikan untuk orang lain. Itu yang diartikan sebagai bohong putih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara umum juga bohong itu atau bohong putih itu diartikan suatu tindakan menyampaikan pernyataan palsu dengan niatan untuk mencegah perasaan seseorang untuk tidak terluka begitu. Jadi saya coba lagi menggali pernyataan bohong putih ini. Ditinjau dari terang Alkitab sendiri bahwa bohong putih ini diartikan juga sebagai berbohong atau bohong begitu. Yang diartikan sebagai suatu tindakan yang termasuk dalam kebohongan atau saksi dusta. Ada berapa banyak bohong putih yang kita lakukan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang memang kita pernah lakukan, tapi seakan-akan itu benar demi kebaikan diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbohong seperti itu apakah itu dibenarkan oleh Allah? Apakah berbohong seperti itu dibenarkan oleh Alkitab? Jadi tentu tidak, ya. Jadi tentunya tidak, sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah. Karena berbohong itu sama artinya dengan dosa. Segala sesuatu bohong, bohong putih, bohong biasa, bohong apapun, itu dikategorikan dosa. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks yang telah kita baca ini dimulai dari sebuah fakta, ya, di mana minggu lalu itu diceritakan bagaimana Abram sendiri dipanggil oleh Allah, ya, berangkat dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dia melangkah di sana untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Tetapi di dalam hal itu, di dalam Kanaan terjadi yang namanya sebuah kelaparan. Terjadi sesuatu hal yang memang tidak mereka inginkan, yaitu kelaparan. Sehingga mau tidak mau, Abram sendiri memutuskan untuk masuk ataupun untuk mendatangi ataupun untuk datang ke Mesir. Sebab di sana sama sekali tidak mengalami yang namanya kelaparan. Kalau kita perhatikan di Mesir itu ada yang namanya Sungai Nil, ya. Sungai Nil, sungai terpanjang kedua di dunia, ya. Dan di sekitarnya juga banyak tanaman-tanaman yang begitu subur. Dan pastinya di situ banyak jenis-jenis makanan yang bisa dimakan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga Abram pun pergi ke Mesir. Sekalipun Abram itu seorang beriman kepada Allah, ya. Tetapi bukan dalam arti juga dia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Dia jadi harus membutuhkan juga makanan jasmani. Bukan hanya sebatas makanan rohani, dia juga membutuhkan makanan jasmani. Maka di dalam perjalanan itu, ataupun di dalam ketika Abram sampai di Mesir, ada sebuah permasalahan yang terjadi di dalamnya. Jadi jika kita bandingkan yang pertama itu, jika kita bandingkan sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Abram begitu taat kepada Allah dan melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Akan tetapi di dalam teks yang telah kita baca ini ada sebuah problem, ya, di mana istrinya seorang perempuan yang begitu cantik,
parasnya. Kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang telah kita baca ini. Seorang perempuan yang begitu cantik parasnya. Dan dia berpikir bahwa nantinya akan diambil oleh Firaun. Dan kalau dia tidak mengakui bahwa dia ini adiknya, ya, dia pasti dibunuh. Begitu. Jadi sehingga di sini dia mengatakan sebuah kalimat yang memang tidak berpusat lagi kepada Allah. Sebab Abraham terikat pada suatu kondisi di sekitar-sekitarnya. Jadi di sini dia seakan-akan melupakan Allah. Dia melakukan yang namanya kebohongan. Jadi sudah mulai terlihat perbedaan ketika dia berada di tanah Kanaan pada waktu itu. Kalau kita perhatikan di dalam teks-teks sebelumnya, di tanah Kanaan itu dia mendirikan mezbah Allah. Ya, dia mendirikan mezbah Allah, dia mendirikan altar Allah. Tetapi di dalam teks yang telah kita baca sama sekali tidak dibahas tentang bagaimana Abraham mendirikan mezbah Allah itu. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya itu di sana dikatakan bahwa Abraham itu mendirikan mezbah Allah. Tetapi di dalam teks yang telah kita baca ini dari ayat 10 sampai ayat 20 tidak sama sekali. Jadi di titik ini juga iman Abraham itu sedang diperhadapkan pada suatu persoalan. Yaitu tetap mau percaya kepada Allah atau memakai cara Allah, yaitu berkata yang benar atau dengan menggunakan cara manusia, yaitu mengatakan ketidakbenaran itu. Jadi dalam hal ini iman Abraham jatuh. Iman Abraham jatuh. Kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Di situ ada pernyataan engkau adikku. Ya. Jadi di sini Abraham berkata bohong dan berkata tidak benar. Meminta Sarah mengakui bahwa dia ini sebagai adiknya sendiri. Tujuannya yaitu untuk mendapat kebaikan. Ya, untuk mendapat kebaikan. Berbohong demi kebaikan supaya memperoleh kebaikan dan dapat menolong Abraham itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini juga ada yang mengatakan bahwa Abraham itu tidak berbohong kok. Karena lebih jelas bahwa Sarah itu adalah adiknya, ya. Sarah itu adalah adiknya. Ya, coba kita perhatikan di dalam teks, di dalam Kejadian pasal 20 ayat 12. Di situ dikatakan, lagi pula ia, yaitu Sarai, benar-benar saudaraku dan anak ayahku. Hanya bukan ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Jadi jelas di situ bahwa satu ayah, ya, beda ibu. Sudah jelas di situ kalau beda ibu berarti saudara tiri kalau bisa kita katakan. Tetapi dilanjutkan di dalam kalimat itu pernyataan bahwa kemudian ia menjadi istriku. Jadi sudah jelas di sini bukan lagi sebagai adik, tetapi benar-benar sebagai istri. Jadi ini sebuah tujuan kebohongan untuk suatu kebaikan yang dia lakukan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak yang kita lakukan tentang kebohongan itu. Yang kita mungkin tidak kita sadari, tetapi kita lakukan. Ya, contohnya aja kalau ditanya bagaimana kabar, mungkin kita mengatakan sehat. Itu tentang suatu kebohongan yang sopan begitu ya. Tetapi sedangkan keadaan kita tidak baik-baik saja. Ya, itu salah satu juga kebohongan, bukan? Kalau kita ditanya apakah sudah makan, mungkin dalam arti kita masih lapar. Kita bukan masih lapar, tapi belum makan begitu ya. Lalu kita menjawab sudah makan, sudah kenyang. Padahal kita belum makan dan benar-benar lapar begitu. Dan apakah itu suatu kebohongan? Iya, itu kategori itu bohong putih juga. Cuma dikasih Tuhan. Jadi ada berapa banyak yang kita lakukan yang namanya bohong putih ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan membenarkan kebohongan ini? Apakah Tuhan memaklumi kebohongan yang dilakukan oleh Abraham ini? Ternyata tidak. Ya.
Ternyata tidak. Yang namanya bohong itu tetap berbohong tanpa ada terkecuali. Ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya bohong putih ataupun tidak ada yang namanya bohong untuk kebaikan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Allah tidak membenarkan itu adanya. Karena bohong itu dosa. Dan itu benar-benar tidak dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sekolah minggu itu diajarkan lagu dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ya. Ada liriknya itu bagus banget ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong. Dilanjutkan, bohong itu dosa. Jadi sudah jelas banget ya. Kebohongan itu tidak baik dan itu dosa. Jadi tidak pernah diajarkan bahwa kebaikan itu dibangun dari sebuah kebohongan. Tidak ada. Allah itu sumber kebenaran. Maka kebaikan yang sejati itu sumbernya dari kebenaran Allah. Maka apa yang dilakukan Allah pada waktu itu kepada Abram? Yaitu, yang dilakukan Allah adalah menimpakan tulah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 17, saya akan membacanya bagi kita. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abram itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu timbul sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa kepada Firaun ditimpakan tulah ataupun mendapatkan hukuman dari Allah? Kenapa? Sedangkan yang melakukan kebohongan itu adalah Abram, bukan Firaun, ya kan? Yang melakukan kebohongan itu Abram, bukan Firaun. Tapi di sini ada suatu tujuan Allah di dalamnya. Mengajarkan kepada kita dan juga mengajarkan kepada Abram bahwa Allah itu tidak melampaui Firaun. Kekuatan, kedahsyatan, bahkan perlindungan Allah itu melampaui Firaun. Jadi Allah sendiri ini membuka mata Abraham itu dan membongkar perlakuan Abraham itu. Dan mengingatkan langsung itu kepada Firaun. Jadi di sini diajarkan kepada Abraham untuk berkata yang benar. Bukan untuk berkata yang tidak benar, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan juga menggantungkan hidupnya itu hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada diri sendiri ataupun di sekeliling-sekelilingnya. Tidak berhenti di sini saja. Ada juga konsekuensi yang diterima oleh Abram. Itu apa? Dia diusir dari tanah Mesir. Dia diusir dari tanah Mesir. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 19 sampai 20 itu. Padahal tujuannya tadi datang ke Mesir itu, yaitu telah mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Dia mau berkunjung ke Mesir supaya mendapatkan yang namanya makanan, kebutuhan pokok hidupnya. Supaya dapat hidup dan bertahan di tengah-tengah kelaparan. Akan tetapi karena Abram berbohong, justru pada akhirnya dia diusir dari tanah Mesir dan tidak membawa apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham berpikir di sini bahwa kebohongannya itu dapat menghasilkan sebuah kebaikan. Ya. Akan tetapi Allah itu membuka mata Abraham bahwa kebaikan itu bukan dari kebohongan, akan tetapi dari Allah sendiri. Sekali lagi, Allah membuka mata Abraham bahwa kebaikan itu bukan dari kebohongan. Kebaikan itu bukan dari kebohongan, tetapi dari Allah sendiri. Yaitu kebaikan itu tadi. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarilah hidup kita saat ini. Memang kita ini adalah manusia berdosa. Ya, manusia yang tidak luput dalam kesalahan. Yang sering juga kita berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kita ini adalah umat yang pada dasarnya selalu
telah melekat yang namanya natur dosa. Dan ini terus kita sadari, kita terus menyadari hidup kita ini. Bahwa Tuhan telah menebusnya. Tuhan telah memakai kita, bahkan juga menjadikan kita ini sebagai umat pilihannya. Mungkin dosa ini sudah menjadi terlihat biasa dan tidak menyeramkan ketika kita terbiasa melakukannya. Maka tetapi kita harus benar-benar mengoreksi diri. Kita harus melihat hidup kita ini. Apakah kita terus hidup di dalam zona nyaman kita, di dalam terus melakukan dosa, di dalam terus melakukan halnya yang berbohong, atau di dalam melakukan berbohong putih untuk kebaikan. Ya, jangan pernah nyaman di dalam hal itu. Tetapi kita terus berjuang dari zona itu untuk bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi bohong putih itu sama sekali tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh Allah, tidak dibenarkan oleh Alkitab. Dan kita harus bersikeras untuk bisa melepaskan diri dari zona itu, dari berbohong tersebut. Karena memang ini suatu tantangan bagi kita sebagai umat Allah untuk bisa melepaskan diri dari kebohongan-kebohongan tersebut. Karena kita ini adalah manusia, ya, manusia biasa yang terus melakukan hal-hal tersebut. Tetapi sadarlah bahwa bohong putih, bohong sebagaimana yang dilakukan oleh Abram, oleh Robin Hood tadi, bahkan keseharian kita seperti yang saya berikan contoh tadi, itu kita harus berjuang untuk meninggalkannya. Dan itu tidak dibenarkan oleh Allah, sebagaimana yang telah difirmankan Allah bagi kita pada malam hari ini. Sekiranya kita dapat bertumbuh dan bisa mengerti akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, bahwa bohong putih, bohong demi kebaikan itu tidak dibenarkan oleh Allah. Dan itu sama sekali ditentang, maksudnya dilepaskan dari kehidupan kita. Karena bohong itu dosa. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, dapat mengingatkan kita, dan dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa.